Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roda Hardin dari kelas MBS 2B dengan NIM 21040300056. Jawaban nomor 1. Elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis. Contohnya motorsport, di mana ketika harga motorsport ini naik, maka permintaan konsumen itu relatif turun. Dan yang kedua, permintaan inelastis. Contohnya mentega. Ketika harga mentega ini naik pada saat menjelang Ramadan, maka jumlah permintaan itu akan relatif kecil. Dan yang ketiga, permintaan uniter elastis. Contohnya televisi. Televisi, jika harga televisi ini naik, maka permintaan itu sebanding dengan harganya. Dan yang keempat, permintaan inelastis sempurna, di mana contohnya itu pembelian pupuk, di mana permintaan konsumen ini tidak memperhatikan lagi harganya, melainkan memperhatikan seberapa besar kebutuhannya. Dan yang kelima, ada permintaan elastis sempurna, contohnya bensin, di mana permintaan konsumen dapat berubah-ubah dan dapat berubah-ubah meskipun harganya tetap. Dan nomor 2, elastisitas penawaran. Yang pertama, ada penawaran elastis. Contohnya minyak kelapa. Ketika minyak kelapa ini harganya turun, maka penawaran tersebut jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dan yang kedua, ada penawaran inelastis, di mana contohnya itu cengkeh, di mana ketika harga cengkeh ini naik, maka itu tidak mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Kenapa? Karena cengkeh ini dibatasi oleh masa panen atau musim. Dan yang ketiga, ada penawaran elastis uniter. Contohnya itu FCD player, di mana ketika FCD player ini naik, maka jumlah yang ditawarkan itu akan sama. Yang keempat, ada penawaran inelastis sempurna. Contohnya tanah, di mana ketika harga tanah naik atau turun, maka jumlah yang ditawarkan itu akan tetap. Dan yang kelima, ada penawaran elastis sempurna. Contohnya listrik, di mana ketika harga listrik tetap, maka jumlah yang ditawarkan juga akan tetap. Nomor 4, yang pertama, biaya tetap. Contohnya gaji karyawan, di mana banyak atau sedikitnya produk yang dihasilkan, maka biaya akan tetap. Dan yang kedua, biaya variabel. Contohnya bahan baku, di mana jumlahnya kadang berubah-ubah atau jumlahnya berubah-ubah, maka biayanya akan naik. Dan yang ketiga, biaya overhead. Contohnya biaya sewa, di mana ini kewajiban suatu perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain atau aktiva. Dan nomor 5, jawaban saya itu tidak permanen. Mengapa tidak permanen? Karena suatu saat bisa saja suatu perusahaan ini atau penjual bisa mengalami perkembangan atau bisa saja rugi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.